berjamaah, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, nikmat hidayah dan maghfirah. Hidayah Allah berikan kepada kita. Kedua, apa yang kita kerjakan di dalam masjid, masing-masing punya amalan, yaitu amal saleh. Ada yang nanti setelah subuh berjamaah ini lanjut syuruk, lanjut baca Qur'annya, itu bagian daripada amal soleh, yang insya Allah amal soleh ini mendatangkan maghfirah. Itu nikmat hidayah dan nikmat maghfirah, ampunan dan taubat. Yang mudah-mudahan amal soleh tadi menghapus dosa-dosa kita di masa lalu, insya Allah, mudah-mudahan. Maka nikmat hidayah yang perlu dirawat, maghfirahnya perlu dicari dengan amal soleh. Karena insya Allah dengan beramal soleh, apa yang kita perbuat atau dosa-dosa kita di masa lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, alhamdulillah hari ini bisa bertemu kembali. Syukur kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tabiatnya, dan pahala kita selalu. Alhamdulillah hari ini bertatap muka setelah saya pulang libur bulan lalu izin. Insya Allah hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan kembali pembahasan di fikih muamalah, yaitu di bab musyarakah. Setelah Januari kemarin, Desember itu kita bersama-sama berdiskusi, kemudian sharing tentang apa Pak? Mudharabah. Sekarang syirkah atau musyarakah? Syirkah atau musyarakah? Syirkah itu Pak, pernah dengar kata syirkah atau musyarakah atau korporasi? Korporasi, koperasi, koperasi itu apa? Badan usaha yang dibentuk oleh dua orang atau lebih, punya tujuan usaha yang sama, tujuannya untuk mensejahterakan anggota lah, tapi singkatnya gitu. Nah, kalau syirkah atau musyarakahnya itu, syirkah atau musyarakah sebenarnya syirkah atau musyarakah itu juga, atau kalau korporasinya tadi kan dari bahasa Inggris korporasi, kalau bahasa Indonesia ya koperasi.
kita syirkah atau syarikah atau bisa juga serikat atau bisa juga kongsi, perkongsian. Kalau zaman dulu saya main neker itu Pak, kelereng. Ayo kongsian. Kongsian itu artinya modal saya kelereng berapa, modal teman saya berapa, dijadikan jadi satu. Nah kita main belaan kongsi, kongsian, syirkah. Nah bagaimana sih syirkah di dalam Islam itu seperti apa sih? Insyaallah pembahasan hari ini tentang terkait dengan syirkah. Nah, ini adalah ketinggian masa. Nah, oke. Namun untuk diskusi hari ini pengertian dasar hukum, rukun dan syarat, jenisnya, kemudian bagi hasil dalam syarikah. Syirkah atau syarikah atau serikat atau kongsi adalah bentuk umum dari usaha kemitraan yang di dalamnya terdapat bagi hasil, di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal atau tenaga dalam melakukan usaha dengan proporsi peribatan profit keuntungan sesuai porsi tanggung jawab. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modalnya. Jadi ada bagi untung, bagi rugi. Itu prinsipnya hari kemarin ketika usaha nyuwune inginnya kita untung, tapi mesti konten rugi. Bagi untung, bagi rugi. Transaksi musyawarah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya. Perserikatan. Pengertian musyawarah menurut mazhab Hambali, syirkah adalah persekutuan dalam hal hak dan tasarruf. Bersekutu antara hak dan tasarruf. Tasarruf arti pembagiannya ya bagi untung, bagi hasil atau bagi ruginya. Mazhab Syafi'i, syirkah merupakan berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan. Kalau menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, syirkah merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, kepercayaan dalam suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah atau persentase. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, karena hubungannya dengan lembaga keuangan, maka fatwa DSMUI disampaikannya pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dari beberapa pengertian ini, kesimpulannya kerjasama dua orang atau lebih menyertakan hak-haknya, kewajibannya di situ, kemudian nanti dibagi untung atau ruginya sesuai dengan hukum syariah. Dasar hukum musyarakah Quran surat ayat 25, yang artinya dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali
sebagian mereka itu berbuat zalim dan diwanti-wanti, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Kelihatan berserikat, yang satu ngasih modal lebih banyak, misal 70%, yang satu 30%, plus 30% plus pengelolaan. Pembagian disepakati, lebih banyak yang mengelola, yang punya modal iri akhirnya. Kemudian rukun syirkah. Rukun syirkah yang asas, yang utama ada 3 perkara, yaitu akal. Di sini disampaikan ijab dan qaul, atau juga disebut sirah. Kemudian 2 pihak yang berakad, akidah ini yang mesti memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta, mampulah cakap, bukan balik ya. Ada yang balik tapi tidak cakap. Artinya bahasa di sini bisa berarti profesional di bidangnya, ahli, bisa 2 orang, 3 orang boleh. Kemudian objek akad, tahal, juga disebut maktub alaih, itu bisa dibilang sama dengan modal atau sama dengan modal atau pekerja. Ini jenis dan bentuk syirkah atau musyarakah, ini banyak sekali. Amlak, yang pertama jenisnya syirkah amlak, kepemilikan, ada jabar atau ijbar, kedua ikhtiar. Kemudian yang kedua syirkah ukut, ini ada syirkah abdan, wujubinan, mufawadah. Kalau kita kan tahunya yang penting syirkah kata mau kerjasama lah, tapi sebenarnya ada kerjasama yang nanti kita bahas. Yang pertama syirkah amlak. Syirkah amlak itu syirkah yang terjadi bukan karena akad, tetapi karena usaha tertentu atau terjadi secara alami. Nah, kok bisa? Gak ada akad kok tiba-tiba kita punya status berserikat, bekerja sama, kok bisa? Ini ada. Yang pertama syirkah ikhtiar, yaitu syirkah yang lahir atas kehendak 2 pihak yang bersekutu. Contohnya 2 orang yang mengadakan kongsi untuk membeli suatu barang, atau 2 orang mendapat hibah atau wasiat dan keduanya menerima sehingga keduanya menjadi sekutu dalam hak ini ikhtiar. Ikhtiar itu tadi mengadakan kongsi untuk membeli suatu barang dan menjadi kepemilikan berdua, misalnya menjadi kepemilikan bersama. Itu ikhtiar namanya, kita bisa pilih. Tapi ada juga yang mendapatkan hibah atau wasiat, tidak beli, tidak mengeluarkan harta, tapi diserahkan hibah atau wasiat untuk ngurusi. Kemudian 2 orang tersebut bersepakat, ya sudah, ayo bareng-bareng diurusi. Atau ada toko kan, punya orang tua, diberikan kepada anaknya, atau lahan diberikan kepada anaknya. Lahannya 1 hektar. Susah kalau dibagi 2 karena saling berkesinambungan. 1 ada airnya, misalnya kan, 1 tidak ada, dan sebagainya. Kemudian 2 orang ini akhirnya mau tidak mau, tapi berikhtiar, ya sudah, ayo kita urusi, karena ada itu. Kan tidak mengeluarkan uang untuk membeli tanah, dapat hibah
kemudian keduanya berikhtiar atau memilih untuk mengambil tadi atau tidak. Keduanya menerima nih, sehingga keduanya menjadi sekutu dalam hati. Jadi dikerjakan bersama, diurusi bersama. Kalau syirkah jabr, yaitu persekutuan yang terjadi di antara dua orang atau lebih tanpa sekehendak mereka. Biasanya berbentuk amanah